Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada dengan mafia tanah. Di wilayah Jawa Tengah, para pemalsu sertifikat tanah ini merugikan warga hingga lebih dari 3,5 triliun rupiah. Kembali edarkan uang palsu. Seorang perempuan Parubaya ditangkap usai berbelanja di Pasaraya 1 Salatiga. Seorang remaja di Sragen tewas saat latihan silat. Perempuan Parubaya ditangkap lantaran menggunakan uang palsu untuk berbelanja di Pasaraya 1 Salatiga. Pelaku ternyata pernah melakukan hal serupa 20 tahun lalu. Perempuan 48 tahun ini ditahan lantaran diduga menggunakan uang palsu saat berbelanja di Pasar Raya 1 Salatiga pada Jumat lalu. Saat itu Tri Nuryati, warga Kelurahan Kumpul Rejo membeli buah jeruk dan membayarnya dengan uang Rp100.000. Setelah memberikan kembalian Rp70.000, pedagang curiga karena uang Rp100.000 itu kusam dan tintanya luntur. Pedagang berusaha mengejar pelaku untuk meminta kembalian uang, tetapi pelaku mengelak. Keributan keduanya mencuri perhatian warga. Dia beli buah jeruk itu kan sama Mbak E di belakang, terus kata Mbak E itu kan uangnya nggak bisa digunakan. Akhirnya uangnya kan dia lari sana orangnya itu toh, langsung minta uang yang asli sebenarnya, tapi ibunya nggak mau itu toh. Anggap dibawa ke keamanan dulu, terus habis itu kan polisi datang langsung ditangani sama pihak yang berwajib itu toh. Pelaku akhirnya digeledah setelah petugas dari TNI Polri datang ke lokasi. Mereka mendapatkan puluhan lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Pelaku dibawa ke Polres Salatiga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata Tri Nuryanti pernah ditangkap atas kasus yang sama 20 tahun yang lalu. 2001 ibu ini juga pernah menjadi pelaku, kasusnya juga sama. Jadi ini udah pemain lama lah, dan ini udah yang kalau di data kita ini yang kedua kalinya. Pelaku ini beberapa bulan yang lalu membeli 10 juta uang palsu, uangnya 100-an ribu, dia beli dengan harga 3,5 juta, yang sudah beredar ini sekitar 8 juta. Dan kita dapati 2 juta itu masih ada di dia, 2 juta uang palsu 100 ribuan ya masih ada dia. Pelaku membeli secara daring uang palsu sejumlah Rp10 juta yang dibayar senilai Rp3.500.000. Polisi mengembangkan kasus pengedaran uang palsu di pasar sehingga tidak merugikan berbagai pihak. Selain itu, petugas juga memburu pelaku pembuat uang palsu yang dipasarkan secara daring. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seorang siswa SMP di Sragen meninggal dunia usai mengikuti latihan silat di lapangan sekolah daerah Miri, Sragen. Korban meninggal usai terkena pukulan di bagian dada. Lawan tanding korban pun kini ditahan di polisi. Tewasnya seorang pelajar SMP asal Miri, Sragen meninggalkan tanya. Remaja 14 tahun itu meninggal usai mengikuti latihan silat di halaman sekolah pada Jumat malam. Kematian remaja itu meninggalkan duka bagi keluarga. Orang tua menyebut korban pergi ke tempat latihan dalam kondisi sehat. Tak terima atas peristiwa yang menimpa anaknya, keluarga memutuskan melapor ke polisi. Saya curiga, dari rumah sehat kok pulang dah enggak, iya dari rumah sehat. Kalau dada itu enggak mungkin, mesti sini. Kalau dada itu enggak mungkin, tetap di sini. Soalnya fatal. Kecurigaan itu, maka dari itu berharap saya gimana ya, jalur hukum. Saya nggak terima. Dari hasil penyelidikan, saat itu korban tengah latihan bersama rekannya usai mengikuti pengesahan silat. Korban dan rekannya yang berusia 17 tahun berlatih diawasi pelatih. Namun korban terjatuh usai menerima pukulan di dada kanannya. Sempat ditolong tetapi korban pingsan.
Lalu korban dibawa ke klinik dan rumah sakit tetapi nyawanya tak tertolong. Dan saat kejadian ditolong sama rekan yang menjadi wasit dan termasuk juga tersangka. Dan diduga tersangka juga menolong. Dan sempat korban diberi minum air putih dan sempat ditelan. Dan yang untuk kedua kalinya mau dikasih minum lagi, ternyata korban muntah dan jatuh pingsan. Atas persetujuan keluarga, polisi mengotopsi jenazah korban di Rumah Sakit Dr. Muar di Solo untuk mengungkap penyebab kematian. Polisi memeriksa 9 saksi dan menahan 1 orang, yaitu lawan latihan korban saat pingsan. Polisi menyebut masih ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus kematian remaja 14 tahun itu. Pelaku yang ditahan kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Operasi Patu Candi 2024 dimulai sejak Senin lalu. Selama 14 hari, aparat akan memastikan kepatuhan pengguna jalan, termasuk di Kabupaten Semarang. Sebelum memulai operasi Patu Candi, Polres Semarang menggelar apel gelar pasukan. Operasi Patu Candi diharapkan bisa meningkatkan ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan. Sasaran dalam operasi ini adalah penilangan pelaku pelanggaran lalu lintas dan gangguan yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Operasi Patu Candi digelar hingga 28 Juli mendatang. Yang saya hormati ketua semua sehingga melaksanakan kegiatan simpatik berupa himbauan, kemudian berupa sosialisasi supaya masyarakat tertib berlalu lintas. Dan penegakan hukum merupakan upaya terakhir di mana kita lebih mengedepankan kesadaran dan preventif maupun preventif.